Halo, kalau biasanya CNN Indonesia bertamu ke rumah para tokoh, kali ini ada yang berbeda. Kami bertamu ke warung yang dimiliki oleh seorang tokoh yang sangat eksis di media sosial. Buat apa ya kemudian tokoh ini punya warung? Kita akan tanya-tanya dan juga berbincang hobinya serta kegiatannya menjelang berbuka puasa ngabuburit bersama dengan keluarga. Ayo kita ngobrol dengan tokoh yang satu ini di warungnya. Ikuti saya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget datang ke sini. Apa kabar Pak Sandi? Alhamdulillah, mengucap syukur. Oke, terima kasih Pak Sandi. Kalau biasanya kita main ke rumahnya Pak Sandi, kali ini kita diundang khusus. Saya waktu pertama kali dengar Pak Sandi, kita lokasinya di Nur Corner. Apa itu Nur Corner? Saya cari-cari. Oh, ternyata baru ketemu di sini. Ini kayak semacam kita nyebutnya apa, Pak? Kita bilangnya sih di sini Nur Corner aja, yaitu pojok Nur yang memberikan etalase terhadap produk-produk UMKM dan juga produk-produk kuliner sih, produk-produk yang punya waktu di tengah-tengah pandemi ini sekitar 1 tahun yang lalu kan nggak punya kesempatan untuk mengakses pasar. Jadi kita bantu secara offline di sini dan secara online juga. Pemirsa, nah ini kita sambil lihat menunya ini namanya unik-unik Pak. Siapa yang kasih nama ini Pak? Ini banyaknya sih saya sih yang ngasih gitu. nama. Oke. Tapi kadang-kadang Mbak Nur juga ngasih nama. Terus ya ini dulu kita punya program OKOC kan. Terus airnya jadi hits banget, ada air OKOC. Terus bubur ayam yang dulu namanya panjang, bubur ayam terenak se-Asia Itu kan Tenggara. bubur gerobakan ya kalau nggak salah ya Pak ya. Bapak tapi suka kita makan kurasi, saya suka makan kalau habis olahraga. Ya. Sekarang kita bawa ke sini dan sekarang ya udah hits banget dia. Terus disebutnya bubur ayam Papa Online. Karena ini panggilan dari netizen Papa Online. Saya dengar Pak Sandi aktivitasnya selama Ramadan lebih sering di sini. Tapi selain di kantor, nanti biar netizen ataupun masyarakat nggak bingung gitu. Nggak work from home, jadi saya kalau Senin sampai Jumat kan banyaknya di Bali ya. Tapi kalau lagi di Jakarta, terus mau diajak untuk ketemu offline, di sini gampangnya karena swabnya bisa disediakan juga. Terus ya sekaligus juga bisa untuk menopang produk-produk UMKM, sekalian ikut memasarkan. Oke, aktivitasnya apa Pak? Selain mungkin di sini olahraga, saya lihat di Instagramnya Bapak tuh Bapak tetap olahraga tuh triathlon, bahkan di Belitung kemarin Bapak sempat triathlon ya. Olahraga jalan terus ya selama Ramadan? Jadi Mbak Nana, yang perlu kita garis bawahi bahwa walaupun kita berpuasa, tapi kebugaran harus tetap dijaga. Nah, saya rutin tapi saya kurangin 30%. Jadi olahraganya biasanya mungkin lari 10-15 kilo, mungkin sekarang sekitar setengahnya atau 60-70%-nya dari itu. Itu pagi atau menjelang berbuka? Biasanya kalau olahraga kardio menjelang berbuka. Tapi kalau pagi-pagi kalau lari-lari tipis, main basket tipis tuh. Lari-lari tipis? Lari-lari tipis itu ala Sandiaga Uno, saya nggak percaya tuh Pak. Lari-lari tipis itu pagi-pagi juga sering sih. Tergantung waktunya aja kapan yang lowong. Kalau misalnya di Bali juga tetap olahraga jalan terus ya Pak di sana? Kalau di Bali apalagi, karena kan di Bali itu udaranya bersih banget. Makanya saya selalu bilang work from destination yang paling sangat-sangat bisa kita kemas untuk pariwisata era baru zaman pandemi seperti ini ya work from Bali. Karena udaranya bersih, terus cuacanya juga sangat bersahabat, pemandangannya gorgeous, pemandangan di Bali, dan Bali itu kayak punya ada semacam aura yang magical gitu menurut saya. Jadi kalau di Bali itu ya olahraga biasanya pagi atau sore menjelang buka. Saya sebenarnya pengen tanya, nanti saya juga mau nanya sama Mpok Nur sama Mama Online soal menu-menu sahur favoritnya Pak Sandi, Papa Online, kemudian menu buka. Tapi saya mau tanya yang mungkin nanti saya mau konfirmasi juga nih ke Mama Online. Pengalaman Ramadan yang tidak pernah terlupakan dari seorang Sandiaga Uno itu apa? Kalau waktu saya udah nikah sih, udah nikah. Tapi saya lagi tugas di kotanya namanya Calgary, itu di provinsi Alberta di Kanada. Agak di utara sekali, dan
kita itu sahur jam 2. Oke. Jadi imsak tuh sekitar jam 2, bukanya jam 10.30. Oke. Jadi panjang banget gitu loh. Dan ya saya tadinya bilang, apa bisa kita kuat berpuasa segitu lama, hampir 20 jam kan. Tapi ternyata malah memberikan satu sensasi tersendiri ya. Berpuasa segitu lama, terus begitu kita buka udah sekalian sama sahur gitu. Jadi karena makannya ini sekalian sahur, buru-buru, sholat isya, terus taraweh, udah subuh lagi gitu loh. Jadi ya itu pengalaman yang nggak akan saya lupakan. Ternyata manusia itu kuat juga. Kuat gitu. juga ya ternyata. Berpuasa dengan tentunya nutrisinya dijaga, istirahatnya cukup. Ternyata kita juga bisa melalui puasa yang dalam ukuran jam jauh berbeda dengan di Indonesia. Oke, nanti kita mau tanya juga ke Mama Online dan juga mau men-challenge mungkin Pak Sandi dan juga Mama Online dan juga Mpok Nur, apa kemudian minuman favoritnya yang mungkin bisa dibantu menyiapkan. Nanti kita sama-sama ke belakang. Tadi saya udah lihat. Udah lihat ya? Udah lihat saya ke belakang. Aku belum lihat justru. Kita sama-sama ke belakang ya Pak. Yuk, Oke, dari silakan. sana kali ya Pak. Dari sana, oke, sip. Nah, kita sekarang sudah ada di meja makannya Mpok Nur dan juga Pak Sandi. Yang biasa Mpok Nur ini dipanggilnya Mama Online. Viral banget kalau misalnya di media sosial ya Mpok ya. Apa kabar Mpok Nur? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah menerima CNN. Mau cerita-cerita menjelang berbuka puasa. Kita pengen tahu menu buka puasanya dulu deh. Menu buka puasa favoritnya keluarganya Pak Sandi, keluarganya Mpok Nur ini apa sih biasanya Mpok Nur? Biasanya sih simpel ya Bang ya. Kalau Bang Sandi itu senang masakan rumah, dia senang tumis pare. Kalau untuk makanan besarnya ya. Tapi kalau untuk takjilnya korma ajwa pakai keju biasanya. Ini ya. Ya, ada bubur ketan hitam atau bubur kacang hijau juga ya. Terus habis itu minum air putih biasanya, tapi juga sama teh panas juga. Oke. Ya. Kalau sahur biasanya apa? Kalau sahur kan biasanya gerabak-gerubuk nih pagi-pagi gitu harus nyiapin. Apa biasanya Pak Nur? Paling simpel kalau sahur, cuman jus sama buahnya pepaya ya, supaya kalau puasa kan suka susah ya. Jadi kita makan pepaya sama jus buah, terus sama yogurt, sama musli ya, biji-bijian itu ya. Kacang-kacangan. Ya. Terus kalau emang masih kepengen makan lagi ya udah, saya kadang-kadang buatin sandwich pakai telur rebus ya. Terus pakai salad, pakai tomat gitu. Jadi yang simpel-simpel aja sih. Yang simpel-simpel aja yang ada penting kolang-kaling kadang-kadang. Ada kolang-kaling gitu. Bagus buat persendian. Bagus buat persendian, oke. Pak Sandi kan tadi sempat cerita ya Mpok Nur bahwa pengalaman yang paling berkesan pada saat puasa yang sangat lama di Kanada gitu ya. Tapi kalau zaman dulu susah kan dulu sempat cerita ya Pak Sandi, Mpok Nur juga dulu waktu menikah zaman muda sempat mengalami kesusahan juga. Nah itu pada saat susah menunya itu apa biasanya kalau dulu? Biasanya kan kalau orang-orang susah tuh ya menunya terbatas aja gitu. Pernah nggak ada pengalaman sampai sahurnya tuh susah banget gitu ataupun buka puasanya tuh susah banget gitu Mbak Nur? Alhamdulillah enggak ya kita ya. Jadi walaupun terpuruk waktu itu saya habis di PHK kan pas puasanya pulang ke rumah orang tua. Jadi nebeng makanan orang tua. Nebeng ya lumayan sama kayak saya berarti waktu ini ya. Jadi pondok mertua indah, Mbak Nur nangis-nangis terus dia karena waktu itu sekali lagi hamil juga. Pas kita lagi saya lagi kehilangan mata pencarian, lagi membangun usaha di awal. Tapi memang yang kita nggak pernah lupa bahwa puasa dan Lebaran itu dua-duanya adalah momen-momen kebersamaan sama keluarga. Jadi selalu buka pertama itu di rumah orang tua, terus kita selalu juga buka sama mertua. Dan kalau lagi udah Lebaran itu sih kumpul semua gitu. Lebaran menunya apa biasanya nih? Nah, ini menunya ahlinya Mbak Nur nih. Mbak Nur biasanya yang suka orang Betawi masak-masak, soalnya. orang Betawi kan banyak ya kalau misalnya Lebaran. Menunya tuh kalau Betawi itu ketupat sayur ya, ada semur daging ya, pakai kentang, pakai tahu.
terus ada opor ayam, terus pokoknya sambal goreng ati. Jadi itu harus ada. Sama kerupuk-kerupukan deh. Jadi kalau udah lebaran tuh 3 hari. Jangan lupa sayur godok. Sayur godok. Sambal godok tuh apa tuh, Mbak Nur? Kayak kacang panjang, dipakein santan, terus sama pete, ya. Terus ada kadang-kadang ada udang kecilnya gitu. Jadi itu khasnya. Oke, itu khasnya Betawi ya. Aduh, saya jadi lapar, nanti mungkin pas lebaran bisa dikirimin ya. Sama Pak Nur langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pinter, Nah, itu tadi udah cerita soal serba-serbi Ramadannya. Nih saya pengen ngobrol juga sama Mpok Nur sama Pak Sandi. Pak Sandi kan selama bulan puasa ini tetap tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai posisi utamanya sebagai Menparekraf. Ini kita sambil nunggu azan maghrib kita ngobrol-ngobrol soal larangan mudik. Ini kan masyarakat masih tetap banyak ya, Pak Sandi, yang pengen mudik, terutama yang pengen mudik ke kampung halamannya. Nah, ini kan tentu saja sudah ada larangan mudik baik dari Presiden Jokowi, kemudian menghantam pariwisata. Nah, responnya dari Kemenparekraf ini bagaimana? Ini kan dilematis sebetulnya Pak Sandi ya, kondisinya. Saya sangat mengerti 1 tahun lebih, tentunya masyarakat sudah sangat-sangat tertimpa begitu banyak tekanan karena pandemi ini, tapi saya mohon pengertian dari masyarakat. Saya please sekali kepada masyarakat untuk bisa mengerti keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik, karena belajar dari pengalaman sebelumnya setelah libur Nataru maupun Lebaran yang tahun lalu, itu peningkatan daripada penularan COVID-19 naik sampai 94%. Jadi saya mohon sekali kita patuh untuk tidak mudik dan tetap berkegiatan dalam bingkai PPKM skala minor. Jadi ini kan kita bicarakan kegiatan-kegiatan yang dibatasi dan kita patuhi arahan dari pemerintah dan menyesuaikan dengan pemerintah setempat. Jadi PPKM skala mikro ini menurut saya akan sangat baik jika dipatuhi, dan kita akan melihat angka penurunan ini semakin bisa direalisasikan. Kita ingin menang melawan pandemi. Jadi untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, sabar dulu. Tapi sekarang kita membuat langkah-langkah inovasi. Misalnya mengganti kehadiran kita di kampung halaman dengan mengirim produk-produk parsel lebaran, dengan mengisi produk-produk ekonomi kreatif karya anak bangsa, mulai dari kuliner, fashion, sampai juga kerajinan tangannya. Kita juga mendorong nanti ada subsidi ongkos kirimnya buat saudara-saudara yang di kampung halaman. Jadi ada pengganti kehadiran fisik kita. Itu satu. Nomor 2, saya juga mohon bahwa kegiatan wisata lokal yang dilakukan, karena kan nggak bisa mudik, harus wisata lokal. Ini dilakukan betul-betul mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Jadi 3M, 3T, dan tentunya vaksinasi akan terus kita genjot ke depan. Tapi banyak yang bertanya sih Pak, sebetulnya sektor pariwisata nih pulihnya kapan sih Pak? Para pelaku pariwisata nih kayaknya masih juga was-was, masih juga deg-degan gitu loh Pak. Pertama saya ingin menebar optimisme bahwa badai pasti berlalu. Jika kita patuh terhadap protokol kesehatan, jika vaksinasi terus bisa kita genjot, jika kita bisa menekan angka pandemi, saya harapkan paruh kedua tahun ini pariwisata dan ekonomi kreatif segera menggeliat kembali. Banyak peluang-peluang baru dan teman-teman beradaptasi dengan teknologi, digital, ekonomi digital, dan kita ada program-program unggulan seperti desa wisata. Nah ini sekarang jadi pilihan utama karena nggak terlalu jauh dari tempat kita tinggal, alamnya terbuka, budayanya sangat kaya, dan ini menjadi pilihan alternatif untuk para wisatawan yang mengacu kepada tren-tren pariwisata era baru. Oke, tempat wisata favoritnya Pak Sandi dan Mpok Nur apa nih? Ini kan Pak Sandi Menparekraf, pasti sudah berkeliling, tapi sepanjang Mpok Nur sama Pak Sandi berumah tangga, menikah, pasti ada tempat wisata favorit itu yang belum pernah saya temukan nih di berita manapun gitu. Bali sih. Selalu happy kayaknya ke Bali ya. Bali, tapi kita punya beberapa spot ya. Jadi Bali, kita karena kita honeymoonnya di sana waktu itu. Gitu. Jadi waktu kita tinggal di Singapura, habis menikah kita honeymoonnya
lagi hamil ke Bali. Terus abis itu kita juga happy banget kalau kita punya perkebunan kopi, ada resort di Magelang. Tapi yang paling sering kita kunjungin yang dekat di sini itu di Puncak. Kita sering juga ke Puncak, ada rumah kecil di tengah-tengah perkebunan teh. Jadi ya memang jarang liburan bersama, tapi kalau liburan di tanah air ya ketiga tempat itulah yang paling sering kita kunjungi. Oke, jadi Bali selalu memorable buat Pak Sandi dan juga Mpok Nur begitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya liburan sama anak-anak juga Bali juga atau memang ada destinasi? Kalau di Indonesia ya di Bali, anak-anak senangnya juga di Bali. Waktu kecil bisa dari pagi sampai sore mereka di pantai, keluar pulang-pulang sampai gosong gitu kulitnya. Jadi sekarang juga mereka kan di luar negeri semua tinggalnya. Mereka kalau kesini ya bilang pengen liburannya ya ke Bali gitu. Oke, baik, karena sudah mau azan maghrib, terima kasih sekali Mpok Nur dan juga Pak Sandi sudah menerima CNN di Nur Corner. Ini saya baru pertama kali Mpok Nur, tempatnya homey sekali, enak banget buat nongkrong. Nanti mungkin teman-teman CNN bisa kesini juga. Terima kasih sekali dan kita mau buka puasa dulu karena azan maghrib sudah mulai akan sebentar lagi berkumandang. Sampai ketemu di Ngabuburit bersama tokoh berikutnya.